Deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 kita. 6 Juni 1901, lahir seorang bapak bangsa yang ditakdirkan untuk memimpin Indonesia. 110 tahun kemudian, cucu-cucu dari bapak bangsa tersebut kini mulai terlihat tidak hanya di perpolitik, namun juga di berbagai bidang lain yang sesuai dengan karakter bapak bangsa tersebut. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana hidup dari Insinyur Soekarno. 110 tahun lalu Soekarno lahir di Surabaya, bukan Blitar seperti yang diinformasikan selama ini dari pasangan Raden Soekarni Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Masa pendidikan dihabiskan di Surabaya dan Bandung, tempatnya memperoleh gelar insinyur bidang arsitektur dari Institut Teknologi Bandung. Soekarno muda mempelajari filosofi barat, sosialis serta politik Islam hingga akhirnya menciptakan ideologi sosialis mandiri yang sesuai dengan Indonesia. Bersama teman-temannya, Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, di mana dia terpilih untuk memimpin. Kemampuannya berorasi memikat massa, dianggap sebagai ancaman. Belanda pun memindahkan Soekarno dan Inggit Garnasih, istrinya pada saat itu, ke ND Flores. Pada masa pembuangan, Soekarno sempat putus asa karena terus dijauhkan dari partainya, ambisi politiknya, serta pendukungnya. Pada masa inilah Soekarno tenggelam dalam seni, menulis puisi, naskah teater untuk mengeluarkan unek-uneknya. Hal ini diakui kawan sekaligus lawan abadinya Muhammad Hatta. Di Bengkulu, Soekarno bertemu dengan Putri Hasanuddin Fatmawati yang kala itu baru berumur 15 tahun. Keduanya menikah tahun 1943 setelah Soekarno bercerai dari Inggit Garnasih. Dari pernikahan ini lahirlah 5 keturunan Soekarno, Guntur, Mega, Rahma, Sukma, dan Guru. Kepemimpinan Soekarno menarik perhatian dunia, menjadikan Indonesia kala itu macan Asia. Soekarno menciptakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, menyatukan kekuatan negara-negara non-blok menandingi negara-negara adidaya. Kemampuan berdiplomasinya tidak diragukan lagi. Pidato-pidatonya seperti menyihir, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Presiden pertama Indonesia ini pun terkenal dengan kemampuannya memikat wanita. Soekarno secara terbuka mempraktekkan poligami, meski Fatmawati akhirnya menolak hingga akhirnya berpisah. Namun masa jaya Soekarno pun kandas ketika MPRS mencopot gelar presidennya tahun 1967 setelah protes berkepanjangan akibat kebijakan non-populisnya. Soekarno wafat 21 Juni 1970 di Jakarta setelah sebelumnya menjadi tahanan rumah di Istana Bogor. Sebelum saya perkenalkan siapa saja narasumber untuk hari ini, kita akan lihat sedikit dari riwayat hidup mereka dan siapa lagi yang pantas untuk membicarakan tentang Insinyur Soekarno kalau tidak dari keturunannya sendiri. Inilah cucu-cucu dari Bung Karno. Tahun 2011 bisa dibilang dimulainya generasi ketiga Soekarno. Mereka adalah putra-putri dari 5 bersaudara anak-anak dari hasil perkawinan Soekarno dan Fatmawati. Mulai dari bidang politik, seni, budaya, juga bisnis diisi oleh cucu-cucu Bung Karno. Selama ini mereka memilih di belakang layar, namun hal itu akan berubah tak lama lagi. Tidak banyak yang mengenal namanya sebelum pemilu 2009 selain menjadi putri tunggal Guntur Soekarno Putra dan Henny Emilia Handayani yang kini duduk sebagai anggota legislatif dari PDI Perjuangan, partai pimpinan tantenya Megawati Soekarno Putri. Lahir 26 Juni 1971, Putih Pramatana Puspasruni Paundri Nagari Guntur Soekarno Putri disebut berbagai pengamat berbakat untuk meneruskan terah Soekarno di kancah politik Indonesia. Namun, banci tampil bukanlah karakter dari ibu dua anak ini. Putih lebih nyaman dengan perannya sebagai anggota DPR sekaligus ibu rumah tangga. Siapa sangka DJ di balik DJ booth ini adalah cucu dari Presiden pertama Indonesia, Hendra Rahtomo atau Romi Soekarno, putra tertua Rahmawati Soekarno Putri, atau yang lebih dikenal dengan DJ Romi, menggabungkan kecintaannya pada musik dengan ideologi kakeknya dengan mendirikan 1945 Music Factory.
sebuah label Sudah musik ada bersama aliran kami di sini ada Mbak Putih dan juga Mas Romi. Mbak Putih ini seperti diketahui putri tunggal dari Pak Guntur Soekarno Putra, putra pertama dari Bung Karno, dan Mas Romi adalah putra pertama, putra sulung dari Ibu Rahmawati. Ini kalau Bu Rahma kalau nggak salah anak ketiga. Ada tiga, ya. Anak ketiga. Jadi kita udah tahu 110 tahun warisan dari Bung Karno sebenarnya, tapi secara fisik mereka cucu-cucu sendiri tidak pernah bertemu, tidak pernah mungkin digendong langsung dengan Bung Karno ya. Gue digendong. Oh, Mas Romi digendong ya. Jadi memang kalau cucu yang tertua adalah Mas Tatam ya. Itu putra dari Ibu Mega, kemudian Mas Romi. Jadi ketika mereka lahir, Bung Karno memang belum meninggal. Kalau saya belum sempat. Karena lahir 1971 Kalau sentuhan ya. fisik mungkin Romi dan Tatam yang sudah sempat dibelai istilahnya lah Dan gitu, nama pun bayi. juga dari beliau, Namanya Mas Romi dari Hendra Pratama ya itu. Hendra Rahtomo. Rahtomo, iya. Ini sebenarnya apa ajaran apa dari Bung Karno yang diberikan kalau gitu dari orang tua yang paling diingat? Ya sebenarnya banyak ya nilai-nilai cinta terhadap tanah air, nasionalisme, kemudian juga ideologi. Ya kita kan tahu bahwa Bung Karno sebagai penggali Pancasila, kemudian ya berbagai macam lah, karena memang kita diperkenalkan sosok Eyang nih, kita manggilnya Eyang Karno kan, diperkenalkan dengan sosok Eyang Karno dengan berbagai sisi. Ya Bung Karno sebagai seorang pemikir pejuang, sebagai seorang penggali Pancasila, juga sebagai presiden pertama Indonesia, proklamator, tapi juga sebagai seorang seniman, sebagai seorang arsitek. Ya banyak lah sebenarnya yang diperkenalkan oleh ayah saya, dan saya rasa semua juga sepupu-sepupu saya seperti itu juga. Yang saya ingat ketika SMP mengenai Pancasila, waktu itu kan PSBB agak sedikit menyeleweng dari realitas politik yang sebenarnya, sejarah. Saya sampai berantem sama guru saya karena ibu saya bilang Pancasila itu yang menciptain ini gitu. Terus guru saya bilang lain lagi kan. Saya bilang enggak, ibu saya bilang ini. Saya disuruh keluar dari kelas, tapi raport saya tetap 7. 7 kalau saya 9. Kemudian anak-anak sekarang kan bisa dibilang tidak terlalu aware dengan adanya Pancasila. Apa sebenarnya esensi dari Pancasila itu sendiri kan juga masih sangat awam gitu ya. Sebenarnya kalau melihat hal ini tuh apa sih, ini sepenting apakah sih anak-anak sekarang ini untuk mengetahui Pancasila? Ya kalau saya melihat bahwa itu penting, karena bagaimanapun mereka harus tahu yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia ini apa. Dan ketika kita berbicara Pancasila, tidak mungkin kita pisahkan juga tentang Bung Karno. Karena Pancasila itu digali dari pemikiran-pemikiran, nilai-nilai budaya dan akar budaya yang memang digali oleh Bung Karno. Jadi sebenarnya Bung Karno tidak serta-merta menciptakan, tapi dia menggali apa sebenarnya yang ada di dalam bumi Indonesia ini lewat budaya, lewat segala macam sejarahnya, proses kan. Kemudian beliau menggali dan akhirnya esensi itu dijabarkan dalam pidatonya 1 Juni. Jadi ketika kita atau anak-anak Indonesia tidak mengerti mengenai Pancasila, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini, kan regenerasi tetap terus ada. Jadi memang Pancasila itu perlu sebagai dasar, sebagai landasan nilai-nilai filosofis ideologis yang memang generasi muda itu harus mengerti. Termasuk sejarah dari Bung Karno itu sendiri sebagai seorang penggali Pancasila. Ya, kalau sekarang ini kan mungkin Indonesia tuh dulu dikenal dengan nama besar Soekarno gitu, mungkin juga gaungnya tuh untuk foreign policy-nya lebih kuat gitu. Tapi sekarang kayaknya tuh lebih melempem gitu ya. Ini sebagai turunan Bung Karno sendiri. Oh ya jelas lah, kalau zaman dulu kan Eyang Karno kan sempat membuat Asia Afrika, it's a new emerging forces for dia mau bikin superpower untuk menyaingi Eropa dan Amerika, digabungkan Asia dan Afrika itu sangat brilian gitu. Sedangkan sekarang ini ya di Indonesia sendiri kapitalis sudah membombardir Indonesia, jadi sangat jauh lah dari cita-cita yang seperti Bung Karno dulu. Sangat rare lah untuk mendapatkan manusia berkualitas seperti Eyang Karno gitu. Masih ada rasa sakit dengan Soeharto? Enggak ada. Saya rasa itu adalah bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah yang memang harus kita lalui dan kita lalui. Tapi kenal dengan cucu-cucu Soeharto, anak-anak Soeharto. Kenal. Hubungan tetap baik? Baik.
dari orang tua sendiri? Mungkin yang mesti dipilah dan juga menjadi poin dalam dunia perpolitikan sekarang adalah berguru dari Gas proses merah. sejarah. Tapi saya melihat gini, silaturahmi politik itu tentu akan berbeda dengan silaturahmi secara pribadi. Kita punya perbedaan pandangan karena Bung Karno pun saya tahu mengajarkan hal tersebut. Ya. Kita mungkin punya berbeda pandangan politik, tetapi dalam bersilaturahmi kalau saya pribadi itu harus bisa dipisahkan. Kalau kita lihat nih ya sekarang gitu, kebetulan kan Mbak Putih aku kenal gitu. Ini kayaknya kalau dari generasi ketiga tuh sebenarnya tuh gimana sih hubungannya, sering jalan atau nggak, kok kayak jarang banget terlihat bersama-sama hangout bareng gitu. Kompak nggak sih ini generasi Kan ketiganya nggak Bung perlu Karno? harus ada di media kalau kita Iya dong. BBM Group sama-sama. gitu ya sekarang Iya, ya. ada. BBM Group, arisan gitu kan. Segala macam. Kita sama lah ya, Romi ya. Kita seperti juga keluarga yang lain, kita sering kumpul, suka ya BBM lah, ajak-ajak makan atau apa. Individualistik nggak sih? Tapi sebenarnya kan ngeliatnya kok terlalu mandiri. Mas Romi sibuk dengan DJ dan lain-lain. Kemudian juga Mbak Putih sibuk sekarang dengan DPR. Iya, mungkin ada satu kesempatan atau satu masa memang kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi kalau saya lagi kosong, ada Mas Romi juga nge-DJ gitu, dan kita kan memang bersepuluh ya Rom ya. Iya. Kita bersepuluh lah, generasi ketiga ini bersepuluh. Ada saya, ada Mas Tatam, ada Mas Nanan, ada Puan, ada Pondra, ada Menur, ada Dade, Didi, dan ada siapa? Putra. Ya kami tetap kompak lah istilahnya, kalau memang tidak bisa bertemu lewat media seperti BBM, digital atau apalah, kita bisa saling berhubungan ya, saling Menggoda. Tapi sebenarnya apa ya kesalahpahaman terbesar yang berada di publik tentang keluarga Soekarno? ya itu individual itu, maksudnya sendiri-sendiri gitu kan, ya nggak sih? Mungkin karena generasi kedua kan kita tahu ada perbedaan politik lah ya, perbedaan pandangan politik. Iya. Sebenarnya apa the biggest misconception dengan generasi ketiga ini gitu? Kalau ada, apa yang pernah didengar dan ini kayak ganggu deh, Kayaknya kayak sebenarnya nggak nggak ada kayak gitu ya. gitu. Insya Allah generasi ketiga kita kompak sih. Selalu kompak ya. Kalau kita bicara soal karakternya Bung Karno, coba kita dari 10 cucu, dari generasi ketiga ya, ini 10. Siapa yang bisa dibilang orator terbaik? Good speaker. So far saya lihat Putih oke. Oke. Artistik, mungkin seni, lebih menyeni. Could be me, could be Tatam. Bisa Romi. Could be Nanan. Pondra itu juga punya Pondra, anaknya Tante Sukma itu juga punya talenta di bidang seni. Romi kita sudah tahu lah di bidang musik. Bermacam-macam. Mas Nanan juga, Prananda Nanan ngeband. juga bagus untuk Main good lah di bass. bidang seni. Filosofer. Kalau saya lihat Nanan, dia lebih banyak beranalisa, kemudian menyerap ideologi atau ajaran-ajaran dari Eyang Karno, juga dia cukup bisa diajak berdiskusi ya oleh kita. Sangat, ya. sangat. Strong leadership. Could be. Prananda. Prananda, Puan juga bisa. Puan bisa. Nanan juga bisa. Nggak, ya kita lihat prosesnya nanti bagaimana ya, soalnya saya juga bingung kalau ditanya seperti Kalau itu. womanizer, Nah saya nggak ikut-ikut deh ditanya main lagi. mungkin Mas Romi bisa jawab. Kalau Istri saya satu. Hai Mbak Dona. Kalau womanizer, jadi siapa nih kira-kira dari sebenarnya? Putra masih single, Nggak ada lah, Pondra jangan masih single. dong, jangan gitu dong, jangan menyakiti sepupu-sepupu yang wanita, yang perempuan. Kemudian apa kira-kira kata Bung Karno ya, jika dia masih ada sekarang, melihat cucu-cucunya terjun ke politik, kemudian juga aktif, ada yang aktif di seni, bahkan yang sampai DJ ya, bukan yang seni zaman dulu ya, ini udah DJ loh. Sepertinya gini, kalau Romi atau mungkin ketika Eyang Karno masih hidup, kalau ngeliat mungkin Mas dia Romi bilang gimana? kamu main musik ngak-ngik apaan, kamu Tapi kan dimarahin ada kali. lagu Balinya, gue masukin ada sound Bali, ada sound Jawa, ada Iya. macam-macam. Dan selalu kalau buat album itu selalu berhubungan ya dengan Filosofi dengan seperti unity and diversity itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Terus album gue yang terakhir, The One itu artinya who is the one will be the leader of Indonesia. Makanya albumnya covernya hitam berarti Indonesian in the dark day. Gue begini berarti pusing, gue begini berarti lagi berpikir who is will be the next leader of Indonesia yang bisa mengangkat bangsa ini kembali ke masa kejayaannya. haruskah dari generasi ketiga ini ada yang bisa meneruskan menjadi presiden Indonesia berikutnya? Harus. Kalau saya Tidak melihat ngoyo ya, tapi Siapa yang pantas tuh?
Kalau saya melihatnya malah berbeda ya. Saya merasa begini bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah untuk bangsanya. Pemimpin itu tidak diciptakan atau di-create. Pemimpin itu dilahirkan. Tapi saya berharap generasi Bung Karno ini bisa tetap membawa nilai-nilai apa yang diajarkan oleh BK. Bung Karno. Filosofinya itu kita tetap jaga. Kita sebagai motor penggerak untuk tetap menjaga nilai-nilai ajaran dari Bung Karno. Haruskah Tante Mega untuk run lagi tahun 2014? Saya melihat setiap manusia punya garis tangannya sendiri, punya takdirnya sendiri. Jadi kalau Andini bertanya seperti itu, kalau memang rakyat memberikan kesempatan dan menginginkan beliau, Why not? mengapa tidak? Tapi Why not? semuanya kita serahkan ke Allah Kalau tentunya. memang tidak ada pilihan pemimpin yang 2014 Tapi tentunya kan juga nanti. akhirnya pada satu titik proses regenerasi itu akan terus akan berlangsung begitu. Terima kasih banyak Mbak Putih, Iya. Mas Romi. 17 Agustus 1945 kita